Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem keamanan pada sistem operasi. Sistem keamanan pada sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tetapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan melenggang di ruang sistem komputer. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Lalu, keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keamanan eksternal atau external security. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Lalu yang terakhir, yaitu keamanan internal atau internal security. Keamanan yang pertama yaitu keamanan eksternal. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengaman fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga, keamanan internal atau internal security. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program. Gangguan keamanan pada sistem operasi. Yang pertama, virus. Yang kedua, exploit. Yang ketiga, worm. Yang keempat, spyware. Yang kelima, virus adalah program komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan memiliki kemampuan menular ke komputer lainnya. Virus bisa berupa sebuah program independen atau program yang masuk ke file lain yang menjadi hostnya. Exploit merupakan sebuah program, urutan perintah, atau kumpulan data yang masuk ke komputer dengan memanfaatkan kelemahan, keamanan, atau juga bug dari suatu aplikasi atau sistem operasi dan berakibat perilaku aneh pada aplikasi. Exploit umumnya bekerja melalui jaringan baik server juga klien. Keistimewaan exploit, ia memiliki kemampuan meningkatkan hak akses atas suatu jaringan untuk memberi daya rusak yang lebih besar. Selanjutnya ada worm. Worm atau cacing adalah program yang bisa menduplikasi diri antar jaringan. Berbeda dengan virus, worm tidak masuk ke dalam file lain. Sebuah jaringan yang terserang worm umumnya mengalami penurunan kecepatan yang drastis. Tugas worm adalah membuat sebuah backdoor di komputer untuk memungkinkan pembuat worm mengontrol komputer secara remote. Uniknya, worm pada awalnya didesain untuk melakukan auto-patching dari suatu sistem operasi, misalnya Microsoft Windows, agar security hole atau lubang keamanan dari suatu software diperbaiki. Selanjutnya ada spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang terinstal secara diam-diam pada PC untuk mengambil alih sebagian kontrol komputer tanpa pengetahuan pemiliknya. Sementara itu, spyware secara diam-diam memonitor aktivitas pengguna. Spyware dapat mengumpulkan informasi pribadi seperti kebiasaan surfing internet. Misalnya, jika kita sering mengunjungi situs-situs porno, maka tidak usah kaget jika tiba-tiba kita mendapatkan email spam, penawaran obat kuat, atau Selanjutnya ada adware. Adware adalah skrip dibuat menggunakan interpreter yang masuk ke cache browser kita. Untuk menampilkan iklan, promosi, adware biasanya ditempatkan baik sengaja atau tidak sengaja ke sebuah web hosting kita. Hardware tidak menimbulkan kerusakan pada sistem dan mudah dibuang, tapi kadang cukup mengganggu. Penanganan gangguan terhadap sistem operasi. Berikut cara mengamankan sistem operasi dari gangguan keamanan. Yang pertama adalah memasang antivirus. Antivirus adalah benteng pertahanan pertama terhadap serangan virus dan trojan. Dengan menginstal antivirus, setidaknya akan sedini mungkin terdeteksi apabila ada sebuah program yang berniat jahat menyusup ke komputer kita. Dengan syarat harus rajin diupdate antivirus tersebut. Ada banyak sekali vendor yang menyediakan antivirus, mulai dari Avast, Avira, AVG, Smartdav, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah memberi software anti-spyware. Software anti-spyware sangat berguna untuk menanggulangi sebuah program yang menyusup ke dalam komputer dengan tujuan untuk memata-matai data kita seperti username, password,
kemudian akan dikirim ke pemilik program jahat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah firewall. Firewall adalah sebuah software yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya data sebuah komputer dengan LAN atau Local Area Network. Contohnya seperti Yang Windows keempat Firewall. adalah autentifikasi pemakai. Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut autentifikasi pemakai atau user authentication. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Yang ketiga, sesuatu mengenai atau ciri pemakai, misalnya sidik jari. Yang kelima adalah pembatasan. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login. Login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu, hanya ada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback. Login dapat dilakukan oleh siapapun. Bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Seperti pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi-informasi berikut. Waktu, yaitu waktu pemakai login. Kedua, terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.